adanya sebuah peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh para pedagang sapi sepulau Sapudi. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Kang Friedman, saya panggil Kang aja ya, atau perlu panggil Cak atau siapalah, terserah gitu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya hukum itu akan efektif apabila pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satria Naga. Ada yang menarik nih dan berbeda. Sekarang saya pakai topi. Topi ini biasanya sering dipakai oleh masyarakat Pulau Sapudi karena mayoritas penduduk dari Pulau Sapudi itu bekerja atau sektor perekonomiannya itu berada di sektor peternakan dan pertanian. Yang terkenal juga dengan sapi podai, sapinya yang kecil tapi ketika diadu larinya itu luar biasa. Biasanya sering menang dalam kompetisi-kompetisi. Nah, dalam kesempatan kali ini bukan persoalan itu yang akan saya bahas, akan tetapi persoalan tentang adanya sebuah peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh para pedagang sapi sepulau Sapudi yang menuntut kemudian atas kebijakan surat edaran kewaspadaan terhadap penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kaki pada hewan ya. Itu menuai penolakan dari para pedagang sapi di Pulau Sapudi. Kenapa? Karena rata-rata sektor penjualan atau sektor perekonomian di Pulau Sapudi itu biasanya itu paling besar, mayoritas penduduknya adalah di peternak sapi yang kemudian dijual. Nah, kebijakan ini yang mereka tolak adalah ketika orang Sapudi atau pedagang sapi di Pulau Sapudi tidak lagi bisa mengirimkan sapinya atau menjual sapinya di daerah Situbondo. Sehingga ini yang menghasilkan kemudian proses penolakan dari para pedagang. Kenapa? Karena hal ini sangat mengganggu aktivitas perekonomian gitu ya dari surat edarannya. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan bahas lagi lebih lanjut ya terkait dengan dasar-dasarnya saja. Karena apa? Untuk menilai sebuah permasalahan atau sebuah peristiwa kita perlu memahaminya lebih lanjut dulu. Supaya apa? Supaya pandangan kita itu objektif, tidak berat sebelah. Karena yang kita harapkan itu adalah win-win solution gitu. Sebelum saya jelaskan atau saya tampilkan video proses awal sampai dengan selesai, dan saya tidak bisa ngikuti sampai selesai ya, sampai ditunda gitu untuk proses mediasi di sana. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah beberapa kaidah atau ya bisa dikatakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Kang Friedman, saya panggil Kang aja ya, atau perlu panggil Cak atau siapalah, terserah gitu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya hukum itu akan efektif apabila pertama isi atau substansi dari aturan atau hukum itu sudah memang benar-benar bagus gitu. Artinya sebagus apapun penegak hukumnya, aparat hukumnya, kepatuhan masyarakatnya, ketika kemudian hukum itu sendiri atau substansi dari hukum atau isi dari hukum sendiri itu tidak baik, maka akan berpeluang atau berpotensi besar hukum itu akan dilanggar. Contoh seperti ini ya, penegak hukum semisal terkait dengan aturannya seperti ini. Manusia atau masyarakat Sapudi dilarang makan apapun sampai 7 hari 7 malam. Maka pasti akan banyak masyarakat yang menolak atau tidak akan patuh terhadap hukum ini. Kenapa? Meskipun sudah didukung oleh kemudian aparat yang tegak, ketika ketemu langsung tembak, dar, ketika langsung tembak, semisal ini ya, misal saja. Itu tetap akan tidak dipatuhi. Artinya masyarakat yang tetap mencuri-curi untuk makan. Kenapa? Karena makan itu adalah kebutuhan dasar. Artinya yang di sini yang salah adalah substansi atau isi dari hukum itu sendiri. Sehingga setegak apapun penegak aturannya yang bagus, sudah ketat, super gimana, itu nggak akan efektif. Kenapa? Karena isi dari hukum itu sendiri nggak ada. Yang kedua adalah
faktor yang membuat hukum itu menjadi efektif adalah penegak hukumnya atau aparat hukumnya. Aparat hukumnya itu sendiri ketika kemudian tidak menjalankan hukum itu sendiri, maka sulit juga untuk kemudian dipatuhi. Kenapa? Karena tidak ada punishment dan reward. Nah, punishment dan reward itu biasanya dilakukan oleh penegak hukum atau aparat hukum. Nah, yang ketiga, agar supaya hukum atau aturan itu efektif, maka yang ketiga adalah kesadaran hukum. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut legal culture. Jadi, mau substansi hukumnya bagus ya, mau penegak hukumnya bagus ya. Tetapi kalau memang kesadarannya dari masyarakat itu belum ada, biasanya akan cenderung masih ini melanggar. Contoh begini dah. Memakai helm itu adalah sesuatu hal yang bagus. Seperti itu kan ya. Dari sisi hukumnya kan bagus. Kemudian substansi hukumnya bagus. Tetapi aparat hukumnya juga bagus. Sudah ketika ada yang tidak pakai helm ditilang. Tapi ketika masyarakat tidak sadar terhadap pentingnya memakai helm, terutama bagi anak muda ya, karena sudah kadung pakai minyak yang klimis-klimis gitu, minyak yang klimis-klimis, kemudian ditutupi dengan helm lagi jadi rusak rambutnya, nah itu tetap aja akan ada yang melanggar. Maka ada beberapa faktor, ada 3 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya untuk meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri, maka perlu kemudian 3 ini terpenuhi gitu. Pertama adalah isi atau substansi dari hukum atau aturan itu sendiri. Yang kedua adalah penegak hukumnya. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakatnya. Dan ini semuanya gandeng. Kalau ini 3-tiganya gandeng, maka kemungkinan besar hukum itu bisa efektif gitu ya. Nah, terkait dengan hukum. Nah, hukum itu sendiri sebenarnya kan kalau dijelaskan tadi itu kan asasnya kan ada 3. Pertama, ada asas kepastian. Yang harus dicapai oleh hukum itu adalah kepastian. Setelah kepastian, adanya keadilan. Setelah keadilan, adanya kemanfaatan. Nah, disitulah kemudian ya hukum itu harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, setelah kalian memahami ini, pahami dulu peristiwanya, akan saya sajikan sebagai berikut. Inilah proses lengkapnya. Terima kasih.